Kurang dari 60 orang dari kalangan selebriti berebut kursi legislatif ada di Indonesia. Sarjana politik kamu harus cukup ketar-ketir karena potensi pekerjaan kamu sebagiannya diambil artis. Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga senantiasa sehat. Kita kembali lagi di monolog Enar, channel Enar Asa. Semoga sehat selalu. Dan kita mau membahas soal berebut kursi legislatif dari para artis kita tercinta dari dunia entertain. Jadi tak kurang dari 60 orang dari kalangan selebriti berebut kursi legislatif ada di Indonesia. Sebut saja legend dari Dewa 19, pentolan grup Dewa 19, Ahmad Dhani, dan juga banyak artis lain dan tersebar di seluruh partai politik. Ada pula juga musisi Melly Goeslaw, dan juga ada beberapa komedian, ada Denny Cagur, ada Narji, kemudian ada juga artis lama, artis lawas yang pasti tidak semua juga tahu, ada Nafa Urbach, kemudian ada banyak banget. Oh, ada juga artis kekinian ya, idola para perempuan, Farel Bramastya, dan banyak banget. Jadi kalau nanti saya sebut semua, kita nggak jadi bahas dong, dan saya nanti jadinya mengkampanyekan beliau-beliau. Oke, saudara. Sebetulnya hak bagi setiap warga negara Indonesia ya, menurut seorang Enar Asa, hak setiap warga negara Indonesia kita boleh untuk menggunakan hak pilih aktif dan juga hak pilih pasif. Hak pilih aktif artinya kita bisa memilih, hak pilih pasif kita bisa dipilih gitu. Jadi boleh, bahkan saudaraku semua kalau memiliki kapasitas terus mau menjadi salah satu calon anggota legislatif, cuman kelihatannya udah terlambat karena sudah pada daftar dan juga tinggal penetapan kan setelah DCS, nanti ada perbaikan dan juga nanti ada daftar caleg tetap yang sudah tidak bisa dirubah kembali. Kita nanti akan ada perhelatan pemilu secara serentak di tanggal 14 Februari tahun 2024. Guna, ini sekaligus sosialisasi, guna untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih anggota DPR RI, pun anggota DPRD provinsi dan juga DPR kabupaten kota, serta juga anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi saudaraku semua, kita kembali lagi ke artis. Gimana sih Mbak Enar kalau artis-artis itu kemudian pada nyalek gitu? Kenapa semua orang berebut kursi Senayan gitu? Ya karena satu, kita itu memiliki hak pasif dan juga hak aktif, dan semua warga negara berhak untuk bisa mencalonkan diri. Nah, ada masalah kemudian datang, kalau seperti itu terus berkapasitas apa enggak gitu. Kalau soal kapasitas itu kembali ke person. Kenapa? Karena mereka saya yakin juga punya latar belakang pendidikan yang berlainan. Jadi mereka ada yang sarjana ekonomi misalnya, ada yang sarjana politik, ada yang sarjana sarjana macam-macam dari banyak disiplin ilmu. Sehingga saya yakin mereka juga sudah mengantongi ya lisensi, artinya sudah berkapasitas sehingga bisa dan berhak dicalonkan oleh partai politik manapun. Sebut saja misalnya dari Partai Gerakan Indonesia Raya ada Ahmad Dhani, sebelumnya sudah ada sang istri ada Mulan Jamila dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang melatar belakangi kenapa para artis juga ikut untuk dalam perhelatan, ikut berkompetisi bisa menjadi calon anggota DPR ataupun DPRD, seperti itu sih. Cuman kalau secara pribadi Enar Asa boleh untuk berpendapat, ini frame saya yang seorang pemerhati politik dan juga saya bilang praktisi ya, karena 7 tahun ini juga Enar bekerja sebagai staf ahli di DPRD, saat ini DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga saya pikir untuk menjadi seorang politisi itu modalnya tidak cukup hanya terkenal. Kalau terkenal, ya mohon maaf ya, artis saja bisa daftar gitu. Tapi apakah dia memiliki modal yang lain? Kita harus pisahkan. Syarat nyalek dulu deh. Jadi ada 3 nih. Kalau you udah terkenal nih, apakah kamu punya kapasitas dalam hal ini adalah modal sosial untuk dipilih oleh warga negara Indonesia atau para konstituen atau para calon pemilih? Dan kemudian yang ketiga ini adalah modal finansial. Bagaimanapun ini finansial ya, bukan love.
Artinya apa? Ongkos politik di tempat kita itu sangat mahal. Kalau ada one man one vote, artinya kan kita harus berebut suara, satu orang memilih, ya kan, satu orang milih suaranya diperhitungkan. Jadi banyak-banyakan juga. Kalau pakai metode Santilek, artinya juga pakai suara yang terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut, dan juga secara proporsional terbuka. Artinya siapa saja bisa menjadi anggota legislatif ketika memang sudah masuk ke dalam bisa untuk membeli satu buah kursi, yang mana itu dihitung dari jumlah pemilih dibagi daripada kursi yang ada di wilayah tersebut. Agak rumit sih, nanti kita akan bahas next lagi. Jadi kita kembali lagi, kalau DPR itu berasal dari artis, apakah berkapasitas BNR? Ya kembali lagi, dia punya nggak disiplin ilmunya. Jangan hanya cukup terkenal, tetapi apakah dia memang benar-benar menguasai itu tentang apa sih sebetulnya tugas dari anggota legislatif itu ketika nanti jadi. Jadi ini sedikit aja, mungkin juga short course, karena kita di legislatif itu adalah salah satu dari unsur pemerintahan. Di tempat kita itu ada 3. Kalau tidak semua tahu, kepolisian, kejaksaan itu adalah mewakili unsur yudikatif. Nah, eksekutif itu adalah pemerintah kita. Jadi ada Pak Presiden Jokowi sampai ke bawah, ya dalam hal ini sampai ke bawah itu ya RT, itu adalah pelaksana fungsi eksekutif. Nah, yang ini nih, legislatif atau fungsi dari pengawasan, kemudian anggaran, dan juga satu yaitu pembuatan undang-undang. Kalau di RI itu pembuatan undang-undang, kalau di kabupaten kota berarti pembuatan peraturan daerah kabupaten kota, kalau di provinsi seperti NR ini adalah pembuatan perundangan perda di wilayah regional ataupun provinsi, dan provinsi Jawa Tengah. Jadi gini sih, sarjana politik kamu harus cukup ketar-ketir, karena potensi pekerjaan kamu sebagiannya diambil artis. Jadi sorry ya, jadi aku harus mengatakan bahwa artis sebetulnya adalah diunggulkan oleh entertainnya. Artis itu bermain gimmick karena dia memang harus acting, harus main sinetron, harus main film, dia harus menjadi penghibur gitu. Kalau kemudian dia akan ke Senayan ataupun dia akan menjadi anggota dewan, ya saya lebih srek kalau memang sarjana politik itulah yang bisa ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, pun juga sarjana yang lain, disiplin ilmu yang lain. Tapi kalau kapasitasnya adalah seluruh warga negara, sah-sah saja. Panjenengan semua adalah artis ataupun tidak, kemudian orang terkenal apa tidak, pokoknya kamu warga negara Indonesia aja deh dan memenuhi syarat, bisa saja mendaftar gitu. Jadi semua kembali ke saudara semua. Yang penting jangan lupa gunakan hak pilihnya dan jangan golput, karena sebaik-baiknya nggak memilih itu bagus yang memilih, karena ongkosnya udah mahal. Kasihan kan KPU, dan juga kasihan pemerintah kita yang menggelontorkan uang sekian miliar, bahkan mungkin kalau se-Indonesia Raya sekian triliun untuk perhelatan demokrasi di tempat kita. Ya baik, semoga makin baik demokrasi tempat kita dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat, menghasilkan wakil rakyat yang bisa amanah kepada konstituennya. Rekomen subscribe. Begitu pandangan Mbak Enar di monolog Enar kali ini tentang artis berbondong-bondong nyalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.